tidak pernah memberi semangat, malah yang bisa hanya kerjanya marah-marah, hanya kerjanya salah semua, tidak ada yang benar. Pagi semuanya. Pada kali ini kita akan berdiskusi sejenak mengenai tipe-tipe kepemimpinan di dalam perusahaan atau organisasi. Namun karena lagi COVID-19, saya mau mengundang semua untuk mengajak semua untuk tetap disiplin menggunakan masker. Namun karena seperti biasa saya di rumah sendirian, hanya saya sendiri, saya akan menyimpan masker saya di dalam kantong saya dan kita berdiskusi lebih leluasa. Saudara-saudara semua, beberapa waktu yang lalu saya punya sahabat, punya teman mengatakan begini, pemimpin saya, bos saya tidak sportif, pemimpin saya, bos saya tidak mendukung, tidak appreciate, tidak pernah memberi semangat, malah yang bisa hanya kerjanya marah-marah, hanya kerjanya salah semua, tidak ada yang benar menurut dia. Nah, memang ada yang seperti itu. Dalam 20 tahun karir saya di HRD, saya menemukan banyak tipe-tipe kepemimpinan. Ada orang yang suka menyalahkan, ada orang yang suka marah-marah. Karena memang tipe kepemimpinan itu banyak. Contoh tipe kepemimpinan itu ada yang demokratis. Demokratis itu dia bisa mengajak semua orang untuk memberi saran, rembuk, bisa ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang tipikal, misalnya otoriter atau otoritarian, itu pokoknya ini. Nah, ada juga yang tipikalnya itu coaching. Coaching itu dia mendorong, ayo semangat, coaching, dia mengcoaching orang untuk bertumbuh dan sukses. Tapi ada juga yang tipikal seperti komandan, A, B, ada juga seperti itu. Jadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan, seringkali atau otomatis atau selalu kita tidak bisa memilih pemimpin, ya kan? Dalam bekerja kita hanya bisa memilih perusahaan. Pemimpin susah kita pilih. Itu pemimpin sudah ada di situ. Karena tidak pernah ada misalnya anggota memilih pemimpin dalam sebuah perusahaan, kecuali dalam misalnya organisasi sosial atau organisasi politik, itu kemudian ada pemilihan. Nah, tapi dalam perusahaan sulit kita menemukan dipilih oleh anggota, dipilih oleh karyawan. Nah, jadi saudara-saudara, yang saya mau sampaikan adalah dalam setiap organisasi pasti kita menjumpai itu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah jangan stres kalau menemukan pemimpin yang tidak pernah appreciate, yang selalu menyalahkan, yang tidak pernah mendorong, yang tidak pernah menyemangat. Jangan stres, karena kalau kita stres akhirnya jadi sakit. Kalau kita sakit, keluarga bermasalah. Nah, jadi kalau menemukan tipikal yang seperti itu hanya dua rumusnya: bertahan dengan mensyukuri pekerjaan itu, improve terus supaya kita bisa menerima keadaan. Karena kita nggak bisa merubah bos kita. Yang bisa kita rubah adalah kita untuk menerima keadaan itu. Yang kedua, kalau kita tidak mau, ya kita pergi dari tempat itu. Jangan stres. Itu yang paling penting. Kalau kita stres menemukan situasi seperti itu, kita akan sakit. Keluarga akan menjadi korban. Kalau sudah keluarga menjadi korban, apa yang terjadi? Nah itu. Jadi saya berharap semua, apapun tipikal pemimpin yang kita dapatkan, kita harus terus improve, mempelajari bos kita itu seperti apa maunya, apa yang dia mau, sehingga kita tahu pola pikirnya, kita tahu jalan pemikirannya, pemahamannya. Jadi ketika sudah memahami, kita bisa melakukan yang seperti itu. Nah, kadang-kadang kita juga bisa menemukan atau bertemu dengan pemimpin yang sportif, yang mendukung kita, tadi yang coaching itu, mengcoaching kita supaya bisa naik. Ada, tapi seringkali kita menemukan pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, oleh sebab itu saya berharap apapun pemimpin yang kita temui, apakah itu coaching yang memberi kita dukungan, bimbingan, atau tipikal komander yang A, B, C, atau otoriter dia pokoknya, atau juga yang demokratis mengajak semua orang untuk berdiskusi, dan tipikal-tipikal yang lain, apapun yang kita jumpai,
kita tetap improve, kita tetap semangat, jangan sampai kita sakit, jangan sampai stres memikirkan itu. Apalagi kalau nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Nah, kalau sudah tidak bisa tidur, tidak bisa makan, mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi juga performa kita, mempengaruhi kualitas kerjaan kita, dan akhirnya semua jadi berantakan. Keluarga juga menjadi korban dari keadaan kita yang kurang sehat. Jadi saya mengajak semua, apapun tipikal-tipikal yang pemimpin yang kita dapatkan, yang kita temui dalam perusahaan, kita terus improve, kita terus memperbaiki diri. Selama kita masih sanggup bertahan, kita bertahan. Tapi kalau kita tidak bertahan dan tidak mau bertahan, mungkin ada pekerjaan yang lebih baik di luar sana. Dan ketika kita jadi pemimpin, ketika kita sudah terangkat jadi pemimpin, jangan kita mencontoh pemimpin-pemimpin yang tadi kita tidak mau itu. Jadilah pemimpin yang mendorong orang untuk semangat, mendorong untuk lebih maju dari kita. Karena pemimpin yang bagus adalah kalau timnya, kalau anak buahnya, kalau yang di bawahnya itu lebih hebat dari dia. Itulah pemimpin yang bagus, pemimpin yang jago, yang membangun tim, yang mendorong tim untuk naik. Jadi kalau kita jadi pemimpin, jangan sampai kita dulu mengata-ngatai pemimpin kita, tapi ketika kita jadi pemimpin kita justru seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya berharap tetaplah semangat. Kalau saudara-saudara bekerja dimanapun bekerja, menemukan pemimpin-pemimpin seperti itu, ayo tetap semangat bekerja, do the best, bersyukur dan improve tiap hari, improve, sehingga Anda bisa mempelajari budaya perusahaan, pola pikir, jalan pemikiran atasan Anda, pemimpin Anda, dan bisa bertahan. Tapi kalau Anda misalnya tidak bisa bertahan, jangan stres. Ada baiknya mungkin Anda melihat ke belakang, apakah Anda perlu mencari pekerjaan yang baru atau mungkin profesi yang lebih baru. Demikian dari saya, jangan lupa untuk subscribe, untuk like, komen, bahkan membagikan video ini, channel video ini kepada yang lain. Semoga Anda tetap sehat dan suatu saat menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang hebat, dan Anda terus sehat dalam kondisi COVID-19 ini. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.